dengan lingkungan yang ada, ya. Jadi bukan karena bangunannya, kita membuat program misalnya, anggaplah convention hall, kemudian kita hanya membuat convention hall, tetapi memikirkan bagaimana kemudian convention hall itu dapat menjadi ditambah atau mendapat fasilitas baru yang dapat melengkapi program yang ada, ya. Jadi itu yang kira-kira itu yang akan dibahas oleh Pak Basauli hari ini. Sebentar ya, Pak Ulinya masih di... Oh iya. Iya, Kak Fei ngehang. Udah 5 menit tapi cuman muter aja katanya. Oh gitu Bu. Kayaknya memang harus ganti koneksi deh Bu. Pak Ulinya atau kita? Aku barusan kelempar dan akhirnya harus tethering. Oh. Baik-baik aja ya Teman-teman lain gimana? koneksinya. Ini nggak ada apa-apa masalah ya. Pauli pakai tethering aja kali, coba disarankan. Oh, coba ya. Pak tethering aja, Pak. Masih belum masuk Bu. Oke. Lagi matiin dulu sebentar. Iya, suka senewan ya. Kalau tiba-tiba internetnya kacau. Belum ada. Bentar ya. Apa kita harus pindah link Bu? Tapi sepertinya nggak ngaruh ya. Nggak tahu.
Bentar, Pak Uli belum jawab kok. Aduh, ini gimana ya? Saya ini suka keluar bunyi-bunyian. Setting. Oke. Terus ada Pak Pras, ada Pak Aduh. Apep, Yang Pak Uli. ada Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Haji Aduh. Negara, Pagi Pak kemudian Uli. ada Pak Aziz. Aduh, selamat pagi. Pagi Pak Wali, sehat-sehat. Alhamdulillah. Iya. Silakan Bu Widi dibuka atau Iya, jadi saya baik. coba buka PowerPoint terima- saya dulu, bisa nggak ya? Iya, baik. Mudah-mudahan bisa. Terima Nanti kasih. ngadat lagi nih. Terima kasih atas kehadiran Pak Uli, Pak Basoli Umar Lubis. Pak Basoli ini dulu adalah baru saja berhenti dari menjadi dosen karena usia beliau untuk masuk pensiun, tetapi Pak Uli tetap aktif menjadi direktur LIPI sekarang dan masih aktif ke sana kemari. Direktur Dan LAPI. banyak pengalamannya mengenai pemrograman fasilitas. Kenapa saya merasa ini penting bagi teman-teman seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa creative programming ini agak berbeda sedikit dengan architectural programming, sehingga bagaimana cara berpikir kreatif itu akan dipaparkan oleh Pak Uli. Silakan Pak Uli. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua. Yang sudah kenal, ya salam, tidak usah kenal lagi, tapi yang belum kenal, salam kenal. Jadi begini, yang saya mau share itu sebetulnya tidak banyak ya, tapi mungkin kita akan bisa lihat sehingga kita bisa melakukan apa yang disebut dengan facility programming yang basisnya adalah creative programming. Saya coba share ini ya. Iya, Pak. Ini ya. Share screen, sudah bisa share screen belum? Sudah. Sudah Pak. Oh ini Sudah ya. sudah. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Oke. Ya, kita mulai saja. Nah, ini mungkin yang perlu kita pahami ya, dalam dunia kegiatan kita berprofesi itu sebetulnya kita memiliki paling sedikit 4 jenis programming. Mungkin bagi mereka yang sudah di S1, maka yang didapatkan itu adalah lebih kepada architectural programming. Ya, architectural programming itu bercerita tentang bagaimana kita merumuskan sebuah kebutuhan. Jadi misalkan disampaikan seseorang ingin membuat rumah. Ya, si suami itu adalah dokter dan dia praktek di rumah. Si istri adalah seorang notaris juga berkantor di rumah. Nah, kita harus merumuskan ini. Jadi rumah ini mereka punya anak 2, berapa ruangannya? Nah, kemudian kita merumuskan sampai detail. Dalam detail itu dalam arti kapan mereka berinteraksi sosial. Ya, kita membayangkan kalau si ibu notaris sore dia tidak praktek, ya, tidak buka, ya, tetapi si suami praktek. Jadi kapan? Nah, ketika kita sudah tahu kapan, maka kita merumuskan ruang seperti apa yang harus kita lahirkan. Mungkin keputusannya kemudian ruang makan yang khusus untuk pagi hari itu adalah yang terbaik, di mana seluruh anggota keluarga bisa hadir. Karena kalau siang mungkin ada yang tidak bisa, kalau malam juga tidak ketemu, gitu ya. Nah, itu adalah architectural programming.
kita merumuskan fasilitas berdasarkan kegiatan yang sudah jelas. Kemudian kita pindah kepada apa yang disebut dengan cross programming. Mungkin ada yang pernah dengar apa itu cross programming? Ada yang bisa jawab? Apa itu cross programming? Nah, cross programming itu seperti kalau misalkan pernah merasakan teh rasa stroberi. Nah, itu dia cross programming. Ya, teh tapi rasanya kok stroberi. Ya. Nah, cross programming ini adalah ketika kita memasukkan yang biasanya dikenali di tempat lain, tetapi kita masukkan ke dalam arsitektur yang akan kita bangun. Yang paling banyak contohnya adalah rumah sakit rasa hotel. Itu adalah yang paling banyak. Ya. Jadi cross programming itu sesuatu yang tidak, ya. Jadi kenapa diperlukan cross programming? Itu ketika kita ingin menghilangkan atau justru masukkan suasana tertentu. Ya, saya pernah bertemu dengan seorang arsitek Bali. Dia mengerjakan sebuah kampung Bali, tetapi tidak di Bali. Ya, yang bersangkutan pernah mengerjakan di Korea, bahkan mengerjakan di Maldives. Ya, kampung Bali. Jadi orang itu ingin merasakan suasana Bali, tetapi tidak di Bali. Nah, itu juga cross programming. Ya, karena yang dipanggil itu adalah sesuatu yang jelas, yang baku. Ya, kalau saya ambil contoh misalkan rumah sakit rasa hotel, itu adalah untuk menghilangkan rasa mencekam di rumah sakit. Ya. Kalau yang sekarang banyak dilakukan adalah cross programming yang kalau di rumah sakit yang baru, apakah di China, apakah di Singapura lah yang paling dekat. Kita seperti sudah masuk ke retail space saja ataupun sebuah shopping center, pergi ke rumah sakit, ya. Kita hanya bertemu dengan sebuah counter, tapi sisi kiri kanannya adalah tempat makan, tempat belanja, ya. Setelah itu kita baru masuk kepada suasana rumah sakit, ya. Tetapi di depan itu tidak sama sekali, ya. Dan itu bisa dilakukan sampai agak ekstrim, bahkan di mana rumah sakit itu lebih terkenal tempat jualan kuenya ketimbang rumah sakitnya, ya. Jadi kalau di Singapura sudah banyak sekali rumah sakit yang orang pagi-pagi pergi ke rumah sakit untuk makan buburnya karena buburnya enak sekali. Ya. Nah, ini yang kita lakukan ketika kita akan melakukan cross programming. Nah, creative programming itu apa? Ya, jadi kalau architectural programming ke cross programming kelihatannya langkahnya cukup jelas. Nah, kalau dari cross programming ke creative programming, itu yang dipanggil itu atau yang digabungkan itu bukanlah sesuatu yang biasa. Jadi dengan jadi creative programming karena dimulai dengan kata kreatif, maka dimulailah dengan sebuah setting di pikiran kita apa yang dikatakan visioning. Ya. Jadi visioning itu adalah kita membayangkan sesuatu akan seperti apa. Ya, nanti baru bagaimana mencapai itu, ya. Jadi visioning.
saya pada saat sekarang ini banyak sekali mengatakan visioning untuk daerah, ya. Jadi skala kabupaten, skala kota, skala provinsi, ya. Kalau yang dokumen resminya namanya RPJM, ya, rencana jangka menengah, jangka panjang dan segalanya. Itu dasarnya adalah hitung-hitungan, ya. Tetapi kita harus bisa membayangkan kalau visioning itu dimulai dengan kita membayangkan, ya. Jadi di sini ada mahasiswa TA, ada yang lagi ikut sayembara. Yang kita akan bayangkan itu fasilitasnya akan seperti apa, gitu loh. Nah, karena dia ini adalah kalau dalam bentuk kuliah itu harus jelas. Kenapa kita membayangkan itu seperti apa? Ya, jadi saya kemarin ini presentasi untuk sebuah program, saya katakan 100 tahun Republik Indonesia itu sudah dekat. 2045. 25 tahun dari sekarang. Coba bayangkan, Indonesia 2045 itu seperti apa? Kenapa tidak kita menyusun republik ini berdasarkan itu? Ya. Jadi pemimpin Cina itu dia punya visioning yang jelas. Saya ingin negeri ini seperti ini pada tahun sekian. Ya, jadi misalkan yang konkret misalkan ya, Perdana Menteri China mengatakan bahwa 2025 Shanghai itu sudah menjadi kota dagang terbesar di dunia, mengalahkan New York. Dinyatakan, itu visioning. Maka apa yang dilakukan? Apa yang direspons? Ya, bagaimana dia untuk menjadi kota dagang terbesar di dunia? Maka institusi keuangannya mesti lebih kuat. Pelabuhannya, bongkar muatnya harus lebih besar. Angkutan udara, kargo, dan segalanya juga harus lebih besar. Nah, kemudian turun ke bawah. Apa yang produk yang akan diangkut dan sebagainya. Kemudian berapa banyak ekspatriat akan hadir di Shanghai? Berapa kebutuhan rental office mereka? Rental office seperti apa ya yang akan hadir? Ya, kalau misalkan sekarang ke Shanghai, beberapa rental office yang dibangun itu kelasnya premium. Jadi tidak lagi kelas atas tapi istilahnya premium rental office ya. Sederhananya floor to floor-nya tidak lagi 2,9 tapi 3,2 paling sedikit gitu ya, 3,4. Jadi itu adalah premium ya. Kemudian dengan kondisi pandemi ini sistem AC-nya yang seperti apa gitu loh ya. Nah, itu adalah sesuatu pandangan. Jadi creative programming itu dimulai dengan sebuah bayangan. Jadi bukan lewat analisa. Ya. Analisanya itu adalah how to-nya, bagaimana mencapai ke sana. Ya. Jadi creative programming itu dimulai dengan sebuah bayangan. Nah, bayangan ini hanya bisa kita dapatkan ketika kita membaca banyak, melihat banyak, ya, dan bertemu, berinteraksi dengan banyak pihak. Ya. Jadi saya sampai hari ini ya salah satu majalah bacaan saya adalah Harvard Business Review dan Sloan Management-nya MIT. Ya, saya mencoba untuk bisa mengikuti dunia dari sana. Gitu. Apa yang dilakukan orang, merespon ya. Jadi seperti sekarang ya, kalau lihat terbitan terakhir Harvard Business Review itu bagaimana bekerja dengan musuh Anda. Ya, itu adalah sindiran yang dilakukan oleh pemikir-pemikir Amerika terhadap pemerintah Amerika sendiri. Ya, bagaimana mereka sebetulnya harus bisa bekerja sama dengan China untuk membangun negerinya. Ya, itu dibahas turunannya. Nah,
Jadi tidak semua arsitektural. Jadi kita bisa mendapatkan creative programming ini kalau kita bersentuhan dengan banyak, tetapi ya jangan terlalu jauh lah, ya, yang dekat-dekat dengan kita. Jadi apakah itu terkait dengan investasi terhadap proyeksi masa depan, ya, juga bisa dilihat misalkan penghargaan terhadap seni, ya, harus demikian, ya. Jadi seni itu kalau dia ditinggalkan maka manusia itu tidak akan seimbang, ya. Jadi sekarang kenapa ini terjadi, ya, ketegangan terjadi karena manusia kemudian melepaskan diri dari konteks alam, ya. Jadi mereka merasa bisa menentukan padahal tidak, gitu loh, ya. Kalau dalam bahasa kajian langit ketujuh sana namanya gravity, ya. Jadi manusia itu tidak bisa melawan gravity, ya, bukan gravity gaya berat biasa, tetapi harkat manusia itu tidak bisa dilawan, ya. Jadi kalau dia punya waktu bagaimana, ya? Jadi kalau setelah semuanya efisien, waktunya kan tetap. Nah, waktu yang tetap 24 jam ini harus diprogram dengan baik. Kalau tidak, terjadi lagi pemborosan. Ada yang kerjanya hanya baca WA terus-terusan gitu, ya. Ada yang kerjanya nongkrong di kafe terus-terusan gitu, ya. Karena dia punya waktu lebih, ya. Nah, di tahun 2000-an awal, waktu lebih itu dipakai orang untuk melihat dunia. Ya, jadi dengan penemuan 747, kemudian dunia ini mengecil katanya. Jadi orang dengan mudah terbang dengan jumlah besar. Nah, jadi tahun 2000-an sampai dengan 2010 itu orang banyak melihat dunia dan pintar. Nah, kemudian tambah canggih. Orang tidak perlu lagi. Ya, jadi kalau saya tidak pernah ke Rio de Janeiro, saya bisa virtual tour. Ya, jadi pergi ke sana dan bagus sekali. Ya, bahkan saya itu masuk ke satu situs yang saya bisa kembali ke zaman Yunani, bisa lihat bagaimana orang hidup di sana. Waduh, saya bilang ini luar biasa, ya, yang dibuat orang, ya. Jadi dari cerita, dari legenda, dari sejarah, dari ini kemudian dengan kemampuan penyajian itu bisa digambarkan semuanya. Nah, itu semua harus bisa kita pinjam sebagai arsitek untuk melahirkan creative programming. Nah, intinya itu sederhana sekali. Harus ada sinergi antara kegiatan yang kita akan kembangkan dengan lokasinya, yang kemudian menghasilkan sesuatu yang unik dan baru. Ya, jadi kegiatan dan lokasi ini penting sekali. Ya, jadi kalau yang kuliah di Bandung misalkan, ya, saya selalu membuat, dan ketika saya buat dulu untuk ujian mata kuliah ini tidak ada yang lulus, itu berkali-kali saya katakan, yaitu ada tanah di Jalan Dago, ya, 5 hektar, ya, bekas semak Dago itu kalau kita buat usulannya sebaiknya jadi apa? Nah, ternyata semua rata-rata mahasiswa arsitektur itu berhati sangat baik. Ya, jadi ada yang membuat perpustakaan publik di sana, gitu, ya, membuat pusat kreatif, ya, semuanya itu tidak pas dengan harga tanah yang di sana mungkin 50 juta semeter. Nah, kalau 50 juta kali 50.000, ya, itu kan 2,5 triliun nilai tanahnya. Ya, apa yang bisa kita create di tanah dengan harga segitu? Mesti sesuatu yang unik, kan? Nah, jadi kenapa itu tidak jadi-jadi? Karena skalanya, ya. Harga tanah di Dago bawah itu sudah 50 juta semeter. Ada tanah 5 hektar, 50.000 meter persegi. Ya.
Jadi kita bayangkan tanah itu 2,5 triliun, dan kalau kita buat perpustakaan publik, siapa orang yang mau membangunkan perpustakaan di situ? Nah, sehingga kita membutuhkan sebuah pemikiran yang kreatif yang bisa kemudian menghasilkan, ya, jadi worth it, ya. Lee Ka-shing, salah seorang yang paling kaya di Hong Kong, membeli tanah di SCBD Jakarta. Ya, dia beli dengan harga 250 juta per meter. Ya. Konsultannya berhitung dan mengatakan bahwa dia minimum harus membangun 80 lantai, itu baru break even. Jadi dia harus mengajukan di atas 80 lantai, baru uangnya itu kembali. Karena dia membeli 250 juta 1 meter. Nah, creative programming ini supaya sederhana memang dibawa ke yang nilai ekonomi, tetapi tidak harus ukurannya nilai ekonomi. Ya, nah ini saya coba ada 3 contoh yang karakternya berbeda yang akan saya tampilkan sehingga kita bisa membedakan karakter daripada creative programming-nya. Ya. Ini adalah sebuah dormitory. Ya. Bagian dari kampus di New Brunswick di Amerika. Ya, arsiteknya Manfredi. Apa yang ada di benaknya si arsitek ini ketika dia mendapatkan penugasan ini? Bahwa mahasiswa saya itu ya nantinya itu akan berada di lingkungan tertentu yang kira-kira yang dia bayangkan tadi, visioning. Oh, mereka akan tinggal seperti ini, akan seperti ini. Maka dormitory yang dihasilkan itu sudah seperti bagian kota saja. Karena nanti mereka kalau sudah lulus, mereka akan tinggal di sini. Jadi tidak dihasilkan sebuah dormitory yang seperti pada umumnya ya di kampus yang kaku dan seterusnya ya. Tidak, ini sudah seperti apartemen, low-rise apartemen di perkotaan saja dormitory. Ya, kita tidak bisa membayangkan bahwa wajah ini adalah bagian dari kampus. Kita tidak bisa membayangkan, gitu ya. Jadi dilihat, oh ini seperti ini ya. Jadi itu yang namanya visioning. Jadi si arsiteknya itu hanya mengatakan, saya ingin mereka tinggal ketika mereka kuliah, seperti mereka nanti kalau sudah lulus, ya mereka akan menemukan itu di dunia nyata mereka. Nah, ini sebuah pemikiran yang visioning, gitu ya, visioning. Jadi dia membayangkan sesuatu yang mungkin tidak keluar kalau dengan analisa. Dari analisa ya akan keluar dormitory biasa, karena itu yang dibutuhkan. Ini harus adalah satu loncatan dari sekedar kebutuhan. Ya. Ada sebuah co-working space yang nantinya mungkin itu adalah dunia dia nanti kalau dia sudah bekerja. Ya. Ada tempat lounge yang seperti itu, ya. Jadi ini adalah sebuah pemikiran yang kemudian dijadikan, ya. Jadi kalau kita lihat koridornya pun seperti bagian kota, ya. Jadi kita lihat ya, tidak terbayangkan bahwa ini adalah dormitory dari sebuah universitas, ya. Tidak terbayangkan. Jadi dia membuat sesuatu yang sebuah visioningnya, ya. Kenapa, Pak?
Nah, kalau tadi nggak mau jalan ini. Nah, kita lihat ya. Jadi masanya ini, kalau kita lihat tadi kan seolah-olah itu masanya sesuatu yang dibuat ya. Jadi dia melihat kesannya bertahap dan sebagainya. Seperti bagian kota saja dibuat. Padahal itu dibangun sekaligus. Ya. Jadi ketika dia jadi, dia juga fit dengan lingkungannya yang lain. Ya, tidak, ya ini kebetulan di tengah kota dan juga berbatasan dengan kawasan heritage. Ya, jadi ini yang saya maksud tadi ya. Jadi dia tidak membayangkan membuat sebuah dormitory yang kemudian menjadi benda asing di perkotaan yang isinya mahasiswa, tapi dia membuat sesuatu bagian dari perkotaan yang dia fit untuk orangnya maupun untuk kotanya sendiri. Ya. Oke. Saya cepat saja. Nah, ini yang selalu saya ambil contoh yang kemudian ketika dibangun di Jakarta, kita TABG inginnya juga kita buat seperti ini. Ya, Copenhagen ini sebuah energi plant. Jadi sebetulnya sampah yang diolah. Ya. Tapi BIG kemudian membuat sesuatu yang miring-miring seperti biasa. BIG semuanya ada terasnya, ya, itu kekhasan dia. Nah, tetapi yang dia panggil itu adalah kerinduan warga Copenhagen. Mungkin beberapa di antara yang hadir pernah ke sana ya. Copenhagen itu sangat-sangat datar. Ya, saya nggak tahu tuh bikin drainase di situ bagaimana itu ya, sangat datar. Jadi mereka merindukan gunung ya. Jadi kenapa BIG selalu desainnya juga begitu? Karena datar semuanya. Ya. Tidak seperti kekayaan Jawa Barat ya. Jadi Bandung itu dilingkung gunung katanya. Cantik sekali apalagi jalan ke arah Garut itu ya. Ya, itu karunia ilahi gitu ya. Cantik sekali gunung-gunungnya semuanya. Nah, Copenhagen itu meskipun kaya dia tidak punya itu. Ya. Dia nggak bisa bikin gunung. Nah, yang bikin gunungnya itu BIG. Nah, gunung BIG yang ini itu adalah energi plant. Jadi dari sampah yang diolah ya, tempat mengolah sampah untuk menjadi energi. Nah, kita lihat bahwa kerinduan mereka juga untuk bermain ski. Gimana main ski kalau tempatnya datar kan? Sehingga nah ini masuk pemikiran creative programming. Ketika dia pada bukan musim es ya, jadi tidak musim dingin, maka dia berupa landscaper, tapi pada saat musim dingin maka dia akan dibuat tempat itu menjadi tempat bermain ski. Ya, kenapa kemiringannya itu tajam? Itu adalah karena memang akan digunakan untuk tempat bermain ski. Nah, kita lihat di sini pemikiran kreatifnya. Itu kan sesuatu yang unik, baru, yang tidak pernah sebelumnya. Ya, di Arab orang membuat itu di dalam gedung. Ya, karena uangnya banyak, dia mengkondisikan, dibuatlah salju-saljuan. Ya, ini tidak di luar, dibuat tempat bermain ski. Kerinduan. Jadi mereka tidak perlu ke Alpen, mereka bisa main ski di gedung energi plant. Ya. Nah, ini kita harus sangat menghargai pemikiran yang seperti ini ya. Jadi ini unik, baru, tetapi fungsional. Nah, ketika Jakarta akan menghadirkan energi plant-nya ya di samping gedungnya PDW Pak Tio, stadion itu, tetapi betul-betul masih sangat fungsional. Ya, padahal ini sudah ada contohnya. Bagaimana sebuah energi plant dibuat orang dengan pemikiran yang kreatif. Ya. Ini contohnya.
Ya, jadi kita lihat ini dibuat inginnya ya. Jadi kemiringannya itu dihitung dari ski profesional, dihitung berapa kemiringannya supaya challenging ya. Kemudian ada padnya dan itu dipindahkan ke gedung ini, gitu loh. Ya, mereka mengambil satu contoh, ya, kemudian di-copy, dipindahkan ke sini. Jadi bisa merasakan mungkin seperti di Alpen, gitu loh. Ya. Nah, jadi kita bayangkan bagaimana sebuah loncatan pemikiran, ya, kerinduan akan sesuatu yang kemudian mereka kaya, mereka buat, tetapi di sebuah bangunan yang sangat fungsional. Itu energy plant. Ini contoh yang menarik ya. Nah, kita lihat analisisnya dan di dalamnya itu adalah pembangkit energi, gedung pembangkit energi. Ya. Jadi ini sesuatu yang tidak terpikir sebelumnya, ya. Jadi bukan mengada-ngada, tetapi kemudian sebuah kerinduan yang diterjemahkan oleh arsitek, ya, menjadi sebuah fasilitas yang sekarang ini ketika bukan musim dingin itu di tempat nongkrong lah, ya, karena dia berupa landscaper, ya. Jadi karena mereka sangat merindukan yang namanya perubahan permukaan, ya, karena kotanya sangat-sangat datar. Jadi itu bisa dimengerti juga kenapa sepeda sangat populer, ya, sudah di atas 90%. Kota Copenhagen itu nyaman dikendarai dengan sepeda, ya. Jalannya itu sudah direncanakan untuk sepeda, sudah mendekati di atas 90%. Ya. Mungkin salah satu kota yang jalan sepedanya didesain dengan sangat baik, ya. Nah, ini contoh yang lain. Yang tadi sebuah urban fabric. Nah, yang ini adalah sebuah bangunan utilitas. Nah, yang ketiga ini, ya, saya selalu ambil contoh. Ini adalah bagaimana membuat yang tadinya introvert, kemudian dia menjadi sesuatu yang menjadi ruang publik, ya. Mekah itu singkatan bahasa Perancis, ya. Maison ekonomi kreatif apalah, Aquitaine atau apa begitu loh, ya. Itu adalah gabungan 3 fungsi. Seni, film, dan seni pertunjukan. Nah, kita lihat bahwa seni, film, dan seni pertunjukan itu kan sangat terbatas sebetulnya komunitasnya. Ya, bagaimana kemudian di sini BID juga yang membuat gedung ini menjadi dipakai oleh banyak pihak karena lokasinya cantik di tepi laut, ya. Jadi dia harus menjadi ruang publik yang baik, ya. Nah, coba kita pelajari, ya, sekarang, ya, seperti mungkin semua tahu yang namanya Sydney Opera House, ya. Yang datang ke Sydney Opera House itu hanya kurang dari 2% yang masuk ke dalam gedung Sydney Opera House untuk nonton opera. Kurang dari 2%. 98% adalah untuk potret-potret, ya, terutama di tangga. Ya, hampir semua. Kalau tidak salah Bu Widi juga pernah potret di tangga di situ, ya. Harus, Pak, itu Pak, wajib, Pak. Nah, ya, jadi belajar dari itu, ya. Jadi ketika itu terjadi, maka kemudian pihak Sydney Opera House itu membuat teras di luar areanya, ya, 2 tingkat,
itu sehingga orang dari Sydney Opera House itu bisa melihat Sydney Bridge. Ya, kena suara azan ya. Iya. Mungkin break dulu. Mau di break dulu atau ini cukup lama nih? Nanti Bapak teriak-teriak. Tapi bisa terdengar suara saya. Saya sih bisa, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke. Jadi ini adalah 3 kelompok kegiatan ya. Jadi perfilman, seni secara umum, tetapi ada seni pertunjukan. Jadi yang datang ke sini adalah yang belajar tentang ketiga hal tersebut dan kemudian juga ada ruang pamernya. Nah, bagaimana fungsi yang seperti ini yang relatif introvert karena sifatnya hanya terbatas, kemudian bisa terbuka. Ya, jadi BIG melakukan sebuah konsepnya bahwa dia mengembangkan yang dia sebut dengan continuous promenade. Jadi orang tidak ini baik yang dari sisi air maupun yang sisi darat, ya. Jadi konsepnya seperti itu, ya. Dan kembali ini kita lihat dari tangga-tangga ini adalah ruang publik yang menyenangkan. Ini kita jumpai di Sydney Opera House, di Federation Square. Ini kita temui lagi di Bordeaux ini. Ya. Nah, ini adalah pemikirannya dari basic volume yang ada. Kemudian dia mencoba untuk ya menentukan bagian-bagian yang bisa menikmati kota, menikmati air, dan itu dijadikan sebagai ruang publik. Ya, nah, saya kira itu ingin saya sampaikan. Mungkin kita buka diskusinya supaya lebih nyaman. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Uli. Jadi itu adalah pembuka. Silakan kalau dari teman-teman mahasiswa ada pertanyaan atau ada yang ingin diklarifikasi atau didiskusikan atau ingin ditanyakan, misalnya Pak, kalau saya buat seperti ini kira-kira bagaimana? Bisa juga tanya begitu. ada Pak Apep, biar Pak Apep yang jawab nanti. Iya. Atau Pak Aji. Silakan. Dari teman-teman. Ada? Oke. Pak Uli, kalau berkaitan dengan tugas studio S2 yang mengatakan ini adalah untuk resilience city, kira-kira yang harus dipertimbangkan apakah resilience-nya dulu dan kemudian kreatif, atau kreatif itu bisa juga Pak resilience? Kalau menurut Pak Uli. Saya tidak bisa dengar suaranya Uli. Oke, sebentar Pak, di break dulu aja sebentar. Lama Bapak ininya. Sepertinya itu baru ngaji deh, Bu. Baru pembukaan azan itu. Oh, itu baru pembukaan azan. Oh, oke. Pak, gini Pak pertanyaannya. Apakah kalau resilience, karena kasusnya adalah resilience, mana yang seharusnya diutamakan? Seharusnya resilience, tapi apakah resilience itu bisa kreatif juga, Pak? Mungkin begini, kreatif itu kan sesuatu usaha ya. Resilience itu jangan kita anggap batasan, ya. Kita anggap bingkai dan tantangan, ya. Nah, kemudian
cara yang paling sederhana adalah menurunkan resilience itu kepada parameter apa yang mau diinikan. Nah, jadi diturunkan, jangan dilihat dia sebagai sesuatu yang menakutkan atau sebagai hambatan. Diturunkan ke parameternya. Nah, parameternya ini yang kita manipulasi sehingga kita bisa bermain kreatif di parameternya dia, gitu loh. Nah, saya tidak tahu objek lokasinya persisnya dan tantangannya apa, resilience yang utamanya itu apa, ya. Nah, tetapi dari kajiannya akan keluar parameternya utamanya apa. Nah, di situ kita bermain kreatifnya. Apa yang bisa, ya. Jadi kalau kita mau cerita kreatif, maka selain dia menjawab tantangan atau kebutuhan, harus ada nilai lebihnya yang diberikan, gitu loh. Ya. Jadi apalagi ini kan sayembara ya, jadi visioning itu sangat-sangat penting gitu loh di sini, gitu loh. Ya, jadi dia, tapi itu, nah lebih daripada itu kita membantu mungkin ya, ini utamanya apa? Banjir ya kalau saya tidak salah. Apa? Tantangan utamanya banjir atau apa? Banjir dari angin taufan, Pak, tapi 14 kali kira-kira setahun. Ya, 14 kali setahun itu lumayan itu ya. Ya. Banjir ini yang agak berat ya. Karena begini, banjir itu tidak bisa selesai di lokasi banjirnya kan. Jadi banjir itu kan tidak tiba-tiba hanya pada tempat itu. Nah, ada kalanya itu di luar daripada wilayah perencanaan kita. Nah, sehingga kalau misalkan akan membuat analisisnya, maka areanya itu harus bisa dalam kendali, gitu loh. Jadi meskipun banjirnya banyak, dia tetap dalam kendali, gitu loh. Ya, Jakarta itu kan hanya karena kurang kaya saja, tidak bisa. Ya, jadi kalau dia bisa punya wilayah untuk yang digenangi ketika banjir, dia tidak ada persoalan sebetulnya, gitu. Tapi karena daerah itu tidak ada, gitu loh. Tidak ada daerah yang bisa digenangi, itu tidak ada lagi, gitu loh. Sudah menjadi build up area semua. Nah, jadi bukan tidak tahu, tapi kita tidak cukup kaya untuk itu. Karena kalau prinsip mengalirkan banjir ini untuk menuju laut atau ke tempat yang lebih rendah, itu adalah penyelesaian engineering biasa. Ya, kalau saya melihat kasus seperti ini, maka mungkin yang terbaik itu adalah menahan airnya. Nah, ketika menahan air ini, dia berupa fasilitas apa saja yang bisa kita hadirkan dengan ketika kita menahan air ini. Kalau kita punya statistiknya, kita bisa tahu ya. Jadi secara sederhana, saya mengerjakan ini untuk apa? Ada plan yang bisa dibuat. Ketika itu dia menjadi, kalau tidak dia menjadi ruang terbuka, gitu loh. Nah, jadi tidak sebuah kolam yang kemudian harus dirawat dan sebagainya. Nah, saya berpikiran kalau misalkan itu untuk tugas ini, ya, karena itu banjir, maka kan dia punya jeda. Jadi sebaiknya itu ditahan. Nah, ketika nahan itu
harus bisa juga fungsional. Itu pemikiran cepatnya seperti itu. Ketika dia ditahan, dia tetap bisa digunakan. Jadi jangan hanya menjadi beban. Apakah itu bisa menjadi tempat rekreasi kah, tempat mancing kah, tempat apa saja yang ya. Nah, ketika airnya sudah bisa dialirkan, baru dilepas sebagian gitu loh. Ya, jadi banyak contohnya. Saya melihat contoh di majalah Landscape Architecture, suruh aja ke perpustakaan ya. Itu dibuat dalam bentuk ada yang batuan atau apa, cantik sekali kok, banyak itu contohnya. Jadi ketika banjir sebagian ya. Jadi kalau kita membangun drainage system untuk keseluruhan itu boros karena apa? Ya, dipakainya cuma berapa gitu loh. Ya kan? Nah, kita coba pikirkan untuk membuat apakah itu kanal, apakah itu wetland atau apa yang ketika dia banjir justru bisa dipakai untuk sesuatu gitu loh. Ya. Lihat aja di TV bagaimana masyarakat Indonesia itu masuk sampai ke BBC itu kan ya. Banjir justru gembira ria itu mandi-mandi gitu loh. Ya, bingung gimana mau ngasih bantuannya itu gitu loh. Nah, itu kan yang sinisnya seperti itu. Nah, kalau kita rencanakan maka dia diairi, nah tinggal urusan masalah kesehatan yang berikutnya gitu loh, ya kan? Nah, jadi ya ini pikiran cepat saja. Ya, sebuah parameter hambatan atau tantangan tadi harus kita convert menjadi sebuah yang memiliki daya guna, ya, tidak terlalu mahal, tapi bisa tercapai tujuannya, gitu loh. Itu pikiran cepat, gitu loh. Silakan, saya buka diskusinya. Bu Widi tidak ada suaranya. Oh maaf Pak, tadi ada azan, saya mute Pak. Terima kasih. Pak Budi kok hilang? Ini komputer saya atau komputernya Bu Widi? Saya nggak bisa lihat Bu Pak Widi Uli. tidak ada. Di tempat lain ada tidak? Kami tidak bisa lihat Pak Uli, tapi bisa dengar. Suaranya, Nah, sekarang udah ada Pak udah Uli. ada, udah muncul. Iya, ya baik. Mungkin terima kasih Pak Uli. Mungkin dari teman-teman TA atau teman-teman studio atau juga peserta facility programming ada yang ingin bertanya? Ya, silakan sebut namanya, kemudian silakan bertanya, Oscar. Baik Bu, selamat siang Pak. Nama saya Oscar. Saya ingin bertanya, saya tertarik tentang creative programming tadi, dan di pikiran saya yang terlintas seperti itu, mungkin ini mirip seperti black box. Cuman kan tidak seperti itu. Yang saya ingin tanyakan, apa saja mungkin parameter yang membedakan bahwa kita ini melakukan black box atau kita ini sedang melakukan creative activity, sehingga kita mungkin ada justifikasi kepada klien atau kepada diri sendiri begitu, bahwa kita ini melakukan creative programming tadi bukan sekedar black box saja begitu Pak, pertanyaan saya kira-kira. Oke, saya coba jawab ya. Tapi jawaban saya mungkin tidak bisa memuaskan. Black box itu sebuah pendekatan ya di dalam desain method. Mungkin kalau baca Christopher Jones ya. Di mana seorang arsitek atau perencana itu tidak dengan mudah bisa menjelaskan kenapa dibuat seperti itu. Ya. Jadi kita kenal misalkan arsitek-arsitek besar dengan black box ya, Zaha Hadid misalkan ya. Sebetulnya bisa ya, hanya mungkin pengetahuan orang tidak cukup untuk mengerti gitu loh ya.
Nah, jadi creative programming itu adalah kita membayangkan sesuatu, ya. Jadi Oscar umurnya berapa sekarang? Saya 24, Pak. 24. Oke. Ketika nanti Bu umur 45, apa yang ada di gambaran Anda? Mengenai gambar tentang mengenai diri Ya, saya gitu, Pak. tentang diri kamu. Apakah kamu sudah mengatakan kamu sudah menjadi wali kota Solo atau menjadi gubernur DKI atau apa? Umur 45. Apa? Mungkin saya sudah menjadi seorang arsitek yang terkenal seperti itu, Pak. Mungkin kira-kira. Nah, oke, kita mulai itu. Ya, dibuat dia menjadi terukur. Terkenal, apa ukurannya? Jadi jangan terkenal tingkat RW, tingkat RT, jangan ya. Nah, terkenal itu apa ukurannya? Oh, untuk terkenal itu katakanlah misalkan ya parameter yang kita pakai adalah memenangkan sayembara internasional minimum 3 gitu loh. Ya. Masuk karyanya di majalah apa gitu loh, ya. Jadi diturunkan parameternya. Nah, setelah itu yang dikejar. Jadi kamu merencanakan kalau ada sayembara ini saya harus ikut gitu loh. Jadi dari sesuatu yang boleh kita katakan mimpi atau cita-cita itu diturunkan. Ya. Semakin tajam kita melakukannya, semakin baik. Jadi kita buat ininya. Jadi umur saya 30, saya begini. Umur 35 seperti ini. 40 seperti ini. Ada yang diprogram. Ya, bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tetapi Anda tetap on the right track. Gitu loh. Ya. Baca bukunya Jacqueline Kennedy. Ya, Jacqueline Kennedy itu istri Presiden Amerika ya. Bagaimana ibunya itu mengarahkan supaya anaknya itu menjadi istri presiden. Ya. Mereka bukan dari keluarga yang terpandang atau kaya. Ya, tetapi ibunya itu habis-habisan segala macam sehingga anaknya itu bisa di sekolah bergaul dengan keluarga-keluarga hebat, orang kaya dan orang terkemuka di Amerika supaya kenal. Ya, anaknya itu dimodalin supaya bisa ikut pesta dansa. Sehingga yang namanya keluarga Kennedy itu salah satu harus nyangkut ke dia gitu loh. Diprogram oleh ibunya. Ya, jadi itu bukan kebetulan. Ya. Si ibu yang merencanakan bahwa putrinya harus menjadi First Lady Amerika. Caranya adalah mulai dari sekolah. Ketika remaja, dia sekolah dengan itu. Ya, ibunya padahal sebenarnya nggak kelas lah di situ untuk sekolah di situ, gitu loh. Dia maksain, ngemodalin, ngedandanin anaknya dan ikut kegiatan segala macam supaya nyambung ngomongnya. Nah, dilirik lah karena memang cantik, dilirik gitu loh. Tapi targetnya tidak John F. Kennedy, keluarga Kennedy, tapi harus karena itu bakal diproyeksikan bakal jadi presiden Amerika. Gitu loh. Ya. Jadi kamu juga begitu gitu loh. Jadi kalau misalkan punya ini ya, sayang Pak Jokowi putrinya udah habis. Kalau tidak ya bisa langsung jadi wali kota kamu. Iya kan? Kalau kamu harus biasa-biasa saja, apa mungkin kamu jadi wali kota Medan? Tidak mungkin. Ya kan? Kawinilah anaknya Pak Jokowi, bisa kamu langsung jadi wali kota Medan dengan tidak punya track record apa-apa. Gitu loh. Ketemunya mana? Di sekolah. Gitu loh. Ya, makanya kalau kamu di sektor ini sekarang lagi kuliah, lihat tuh sebelah-sebelah kamu ini. Mana yang masa depannya bisa jadi ini? Nah, itu deketin. Ya, nanti akan jadi ya
Kamu lihat ada anak dirjen nggak di situ? Ada anak mana? Itu diprogram gitu loh, ya. Sederhananya seperti itu. Jadi creative programming itu kita tentukan, ya, dan itu adalah sebuah visi, ya. Jadi tidak bisa dikatakan salah, betul dan segalanya. Hanya kamu mesti tahu kenapa kamu mau itu. Harus tahu, harus sadar, ya. Jadi seperti tadi, Cina sadar betul bahwa dia baru diakui dunia menjadi penguasa perdagangan dunia ketika memang kota dagang dia memang kota dagang terbesar di dunia secara volume dan secara revenue. Dan dia merencanakan, ya, merencanakan itu 2025. Jadi tinggal 4 tahun lagi. Ya. Tinggal sedikit lagi, ya. Volumenya itu tinggal sedikit lagi. Kalau totalnya dia sudah menang, tapi dia ingin Shanghai-nya harus mengalahkan New York. Nah, itu namanya creative programming. Ya. Satu hari saya mendoakan kamu jadi wali kota. Jadi jangan buat judul kota itu apakah namanya beriman lah, bersih, aman, apa segala macam. Jangan buat begitu. Itu bukan begitu. Kalau jadi wali kota, kamu punya kota saya harus seperti ini, gitu loh. Punya visi. Nah, dari visi itu kamu gaji dan bayar yang namanya konsultan dan engineer untuk bisa mewujudkannya, gitu loh. Ya. Dan itu yang dikerjakan, ya. Jadi kalau kamu baca beberapa tulisan terkait wali kota yang berhasil, itu semuanya visioner. Ya, dia tahu arah kotanya akan menjadi seperti apa atau negaranya seperti apa. Ya. Nah, creative programming itu kita mencoba untuk merumuskan tadi vision tadi, merumuskan, dan kita, ya, dengan metodologi kita membuat tahapan sehingga kita bisa sampai ke sana, gitu loh. Ya, saya kira itu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik. Pak Uli, ini ada pertanyaan panjang dari Arkansyah. Silahkan, Ya. Arkansyah. Baik. Apakah suara saya terdengar, Bu Widi? Terdengar. Iya. Ya, selamat siang. Diri. Ya, selamat siang Pak Uli. Perkenalkan saya Arkansyah, mahasiswa dari AR5290 Studio Desain 2. Ya. Jadi mungkin saya sedikit sharing juga ya Pak kondisi kita yang sekarang. Ini kan sedang mengikuti kompetisi DRIA juga, dan kondisinya masih dalam pandemik sehingga kita mengerjakan segala sesuatunya secara online. Nah, sehingga ada keterbatasan untuk kami tidak bisa langsung melihat ke site-nya. Oh, hilang suaranya? Ya, langsung berhenti. Yang menarik. Ya. Arkan mungkin bisa diulang sedikit, tadi sempat hilang. Oh, gitu. Baik. Ya. Jadi kondisi yang sekarang ini kami sedang mengikuti sayembara DRIA, namun kondisinya masih pandemi sehingga kita tidak bisa berkunjung ke lokasinya langsung, dan sedikit menjadi kendala ya, khususnya untuk memproduksi ide-ide yang menarik gitu Pak. Nah, terus dari kuliah Bapak yang menurut saya sangat membantu. Salah satunya adalah dari visioning itu sendiri Pak. Tadi Bapak sempat mengatakan bahwa visioning itu kan sebenarnya bisa didapatkan ketika kita banyak membaca, banyak bertemu dengan orang, terus ke lokasinya langsung gitu ya Pak. Nah, itu kan sebenarnya berbasis pengalaman ya Pak. Jadi semakin sering kita melakukan hal tersebut, semakin banyak pula informasi-informasi yang bisa kita olah untuk mencapai visioning yang menarik gitu Pak. Nah, sebenarnya ada nggak sih Pak cara untuk kita yang mungkin pengalamannya mungkin belum terlalu banyak, dan untuk mencapai visioning ini sebenarnya ada cara yang bisa mempersingkat nggak sih Pak? Selain kita mungkin hanya sekedar datang ke site yang sekarang sudah tidak bisa, atau sebenarnya justru
sekedar membaca terus melihat beberapa artikel tuh sebenarnya sudah bisa memproduce ide-ide yang menarik gitu Pak. Visioning yang benar-benar bisa melihat di masa depan ini akan menjadi seperti apa sebaiknya gitu Pak. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Kira-kira bagaimana ya Pak baiknya? Oke. Begini. Yang membedakan pendidikan S2 dengan S1 itu adalah apa yang dikatakan beyond. Jadi sesuatu yang berada di belakang sebuah rancangan. Jadi tidak bicara tentang hasil rancangan, tetapi apa yang ada di belakang usulan atau rancangannya tadi. Nah, dengan demikian, maka cara yang terbaik adalah, ya kalau untuk kasus sayembara ini, adalah membaca, mencari tahu, arsitek-arsitek itu menyampaikan apa terkait hal sejenis. Bagaimana mereka meresponnya. Jadi jangan lihat hasilnya, jangan lihat rancangannya, tetapi bagaimana mereka bersikap. Gitu loh. Ya, bagaimana mereka bersikap. Nah, dari situ kita mencoba untuk mendudukkan. Karena begini, visioning itu kan sesuatu yang milik kita sendiri, ya. Ya. Nah, dan harus apa? Harus punya apa? Langkah-langkah gitu ya. Saya ambil contoh konkret lah supaya tidak ini. Saya membantu Pak Gubernur Jawa Barat. Beliau berusaha untuk menjual yang namanya segitiga rebana. Ya, segitiga rebana itu adalah kumpulan 11 industri yang ada di Jawa Barat. Saya diskusi dan saya sampaikan, kalau dia masih bernama kawasan industri dan sebagainya, maka itu tidak ada bedanya dengan yang lain. Nah, dari hasil penjelasan saya itu, rupanya Pak RK ini merenung, dan keluarlah yang namanya istilah beliau metropolitan rebana. Dari segitiga menjadi metropolitan. Nah, metropolitan itu menggambarkan kehidupan, urbanisme. Nah, ketika dia sudah menjadi urbanisme, dia punya kekuatan. Kalau industri itu sifatnya hanya produksi dan itu, jadi tidak ada manusia di situ. Ya, jadi ini ya. Nah, ketika dia sudah ada urbanisme, dia punya kekuatan. Nah, kekuatan ini kemudian ya dijual. Ya, dalam waktu dekat akan keluar Perpres untuk metropolitan rebana. Jadi dilirik oleh presiden. Kalau dulu dia dalam bentuk kawasan industri, dimanapun di Indonesia akan ada. Nah, ini dilihat bahwa ini sebuah kontainer yang muatannya adalah proses produksi, proses menaikkan lapangan kerja, 4,3 juta lapangan kerja, memperbaiki kehidupan, satu paket. Tidak hanya memproduksi barang. Gitu loh. Nah, kita lihat gitu bagaimana caranya supaya itu kemudian menjadi dilirik dan berharga. Jadi semuanya semangat gitu loh. Nah, dimulai dengan 2 titiknya di Patimban ya. Jadi contohnya Patimban, saya bantu beliau juga untuk merumuskan visioning untuk Kota Maritim Patimban. Ya, Kota Maritim seperti apa? Karena apa? Kalau misalkan kita cerita maritim di Republik kita ini, Patimban itu tidak ada apa-apanya. Tidak seperti Tuban misalkan ya, ataupun Surabaya yang pernah menjadi pelabuhan Kerajaan Majapahit, ya, Palembang misalkan atau apa. Patimban itu tidak ada apa-apanya. Maka kita harus merumuskan yang baru. Apa dianya? Ya, maritim yang sekarang ini adalah dia pusat daripada
distribusi logistik Indonesia ceritanya. Bukan lagi kekuasaan, tapi pelayanan. Nah, kita rubah. Nah, ketika dia menjadi itu, maka Kota Patimban itu adalah kota pelayanan, service city. Dapat turunannya. Nah, kalau di service city kita sudah dapat fasilitasnya apa saja, kualitasnya seperti apa. Kita turunkan. Caranya begitu. Ya, tadi saya katakan resilience-nya itu harus diturunkan. Nah, kemudian kamu diskusi di antara kelompok kamu. Apa yang parameter yang kalau bahasa gaulnya itu yang seksi untuk disentuh. Yang mana yang menarik gitu loh. Sehingga bisa kita melakukan proses kreatifnya. Ya, jangan linear, berpikirnya itu jangan linear. Ya, jangan kuat dianalisis saja. Tapi kita kuat berpikir, baru analisanya itu ikut di sana. Ya. Jadi ya itu yang membedakan desain dan planning. Ya, kalau planning itu syarat sekali dengan aturan, dengan proyeksi, dengan apa. Ini kita harus loncat kalau desain, gitu loh. Ya, saya kira itu mungkin. Mudah-mudahan cukup menjawab. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Yuli, sangat menjawab. Oke, ada yang lain dari teman-teman lain? Masih ada waktu. Dari mahasiswa TA, nggak ada? Aman-aman? Aman sejahtera lah. Aman sejahtera? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Boleh loh. Ya, nggak ada nih, betul? Ya, nggak ada ya libur. Ya, kalau nggak ada, ya sudah. Nggak ada? Oke, semua masih bangun atau udah pada tidur? Atau sudah pada off? Masih Pada mabok. Masih bangun, Bu. Bangun, Bu. Masih bangun. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Uli atas Sama-sama. penjelasannya. Kemudian terima kasih juga untuk Pak Apep, kemudian ada Pak Aziz, Pak Pras, Pak Aji Negara, Kak Fei juga yang sudah hadir. Terima kasih. Untuk tugas, untuk mahasiswa yang mengambil 5290 juga TA, terima kasih. Untuk tugas facility programming, soal contoh kasus ya Pak? Ya, jurnal dan contoh kasus. Karena jurnal itu tidak perlu directly judulnya creative programming, tapi kalau ada sebuah penjelasan pemikiran, nah itu sebetulnya karena kita belajar dari sana. Jadi kalau seperti contohnya BIG tadi, kan saya baca BIG, contohnya dapat, kemudian saya bagaimana dia, apa yang dia harapkan, apa itu. Jadi lihat contohnya dan kemudian apa yang di belakang benak dia ketika dia memikirkan itu yang bisa kita dalam tanda kutip nanti duplikat cara berpikirnya, bukan hasilnya, bukan case-nya, tapi cara berpikirnya, apa yang dia respon, apa yang diinginkan, ya. Jadi tadi kan jelas sekali ya, misalkan kerinduan mereka terhadap sesuatu yang punya ketinggian, bisa bermain ski gitu. Nah, itu kan tidak ada. Nah, itu diadakan gitu. Itu kan kerinduan. Jadi begitu idenya begitu disupport dan dipakai oleh masyarakat. Gitu loh. Jadi tidak creative programming itu tidak untuk bagus-bagusan atau menang sendiri gitu loh, tetapi dia menjawab kebutuhan. Pas ketika dilakukannya pas memang ini. Jadi seperti yang pertama, contoh yang pertama. Jadi dia membayangkan jangan mahasiswa itu nanti ketika lulus harus beradaptasi lagi. Mereka sudah terbiasa seperti warga kota aja idenya gitu. Jadi tidak harus tinggal di dormitori yang kaku, yang ini ya. Mereka seperti tinggal di bagian kota saja gitu. Padahal itu kampus gitu. Ya.
Iya. Jadi jangan tidak seperti masuk kampus ITB, masuk aja udah susah gitu loh, ya kan? Kita kan tidak menyatu dengan masyarakat Iya, kita. Pak. Ya, karena saya mengalami kampus ITB yang begitu terbuka ya. Jadi malam minggu orang-orang dari Balubur itu masih nonton ke LFM ya. Nah, itu kan Iya, kita boleh. kenal dengan masyarakat sekitarnya gitu loh. Sekarang itu kan sangat eksklusif gitu loh. Yang memisahkan mahasiswa dengan masyarakat sekitar kita itu kan tidak sehat gitu. Ya, apapun alasannya itu tidak sehat. Ya. Jadi keamanan dan segalanya itu harus bisa kita convert kepada teknologi. Ya. Apakah di setiap sudut ada CCTV kah atau apa atau bagaimana gitu loh. Tapi tidak dengan satpam, tidak dengan portal gitu loh. Tidak sehat gitu loh. Oke, terima kasih. Baik. Kalau ada pertanyaan di luar ini juga dengan senang hati kok. Saya mau diskusi. Iya. Oke. Iya, terima kasih banyak Pak Uli, terima kasih banyak semua. Selamat siang. Dengan ini kuliah ditutup. Kak Fen, perlu foto bersama nggak? Boleh, Bu. Oke. Ajis ada, apa kabar Jis? Baik Pak, Alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah. Dekat rumah tapi nggak pernah ketemu. Iya nih. Oh, tetanggaan? Iya deketan. Padahal di sekolah juga tetanggaan tempatnya. Barat laut sama timur laut, Pak. Teman-teman tunggu. Ya ada. Pamit ya. Bentar, Ya, Pak Uli. Pak. Kenapa? Lagi di foto. Oke. Bentar, Pak. Tunggu mahasiswanya on semua. Oke. Saya foto 1, 2, 3. Udah nih, nggak ada lagi. Next. Udah. 1, 2, 3. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Terima kasih, Uli. Pak Uli. Pamit Pak Uli. ya. Terima kasih, Pak Uli. Mari. Saya Sehat-sehat, Pak Uli. Semoga sama-sama. Alhamdulillah. Saya sudah divaksin kok. Oh iya? Alhamdulillah. Sudah ada. Asik banget. Saya belum, Pak. Saya daftar di puskesmas saja. Langsung dapat. Oh. Kan Kapan, Pak Uli? sudah Minggu lalu. lansia. Saya juga udah masuk lansia, Pak Uli. Apa kan sudah vaksin. Udah, iya. Karena udah lansia, jadi boleh. Iya, tapi itu kemarin Pak Sekda kena loh. Dia sudah vaksin 2 kali, Kena juga ya. kena, dan ya itu ceritanya, aduh, dia tuh pergi golf. Nah, itu. Jadi bertiga, Nah, itu. kemungkinan besar dari supirnya karena tiga-tiganya kena. Oh. Dia yang paling kondisinya paling ini, cuman hanya karena dia pejabat daerah, jadi dia ditidurkan di rumah sakit. Padahal kondisinya sebetulnya hanya tidak nyaman aja, tidak ada apa-apa. Tapi yang 2-nya demam, gitu loh. Jadi dia masuk gitu demi keamanan. Iya, betul. Ya, jadi saya tanya ke dokternya, dia bilang ke saya, jadi kalau setelah divaksin 2 kali, itu kalaupun kena, dia itu sudah terbentuk ininya, jadi tidak akan parah. Antibodinya. Ya, antibodinya sudah ada, tapi belum maksimal. Karena maksimal itu kan baru kalaupun terbentuk, itu 28 hari setelah vaksin kedua.